Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Nanik Nurpiah. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 021 Babulu, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus tercatat sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan bercerita mengenai best practice atau praktik baik saya selama menjadi mahasiswi dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, khususnya pada kegiatan PPL saya. Nah, kali ini saya pilih best practice-nya adalah kegiatan PPL 3 yang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. S. Theodora, MMPD, Guru Pamong, Ibu Mutmayah, SPD, dan Kepala Sekolah Bapak Marcel Tadius Boporau, SPD, dan juga teman-teman SD 021 Babulu karena atas support, saran, dan motivasi sehingga terlaksanalah PPL saya dan saya bisa berkesempatan untuk bercerita mengenai best practice atau praktik baik saya. Lokasi best practice saya yaitu di SD Negeri 021 Babulu, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin saya capai yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 021 Babulu pada muatan pelajaran bahasa Indonesia materi menentukan tokoh dalam cerita. Penulis saya sendiri, Nanik Nurpiah. Situasi latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang kedua, banyak siswa yang belum mencapai KKM Bahasa Indonesia dengan KKM 75 yaitu sebanyak 11 siswa, sehingga presentasi ketuntasannya hanya 50%. Yang ketiga, cara mengajar guru kurang menarik. Yang keempat, model dan media pembelajaran yang digunakan belum inovatif dan interaktif. Yang kelima, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berjalan lebih efektif dibanding sebelumnya. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan model PBL, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, simpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. Yang ketiga, media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian siswa dan tidak membosankan. Yang keempat, proses pembelajaran lebih terstruktur. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keenam, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Yang ketujuh, saat proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus. Yang kedelapan, pembelajaran jadi lebih menarik. Yang kesembilan, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang,
dan menyenangkan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan tokoh dalam teks cerita. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan adalah yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa sehingga sulit bagi siswa untuk memahami tujuan pembelajaran. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah, di mana proyektor hanya ada satu di sekolah, di mana satu proyektor digunakan bergantian dengan guru yang lain. Yang kelima, kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Yang ketujuh, pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Yang kedelapan, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. Yang terlibat dalam tantangan tersebut adalah yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai motivator dan fasilitator. Dan yang ketiga, kepala sekolah yang memotivasi dan membimbing saya dalam kegiatan praktek ini. Yang keempat adalah dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima adalah rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan PPL saya ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, langkah yang harus saya hadapi yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan yang kedua, mempersiapkan peserta didik dan memberikan semangat serta memberikan motivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Yang keempat, membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Yang kelima, menerapkan model problem based learning dalam pembelajaran, di mana problem based learning ini adalah model yang mengaktifkan siswa. Nah, strategi yang saya gunakan yang pertama adalah strategi dalam pemilihan pembelajaran model based learning. Guru tentunya harus mengetahui dan mempelajari berbagai model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, memahami karakteristik siswa dengan melihat kebiasaan dan kemampuan dasar siswa. Selain itu, guru juga melihat materi di buku guru dan buku siswa, kemudian menyesuaikan model pembelajaran apa yang tepat untuk disampaikan ke siswa. Yang kedua, guru menyiapkan perangkat pembelajaran seperti LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang ketiga, strategi dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih yaitu model problem based learning atau PBL. Yang terlibat yaitu yang pertama, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, guru sebagai motivator dan fasilitator. Yang ketiga, kepala sekolah yang memotivasi dan membimbing saya dalam kegiatan praktek ini.
Yang keempat, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan PPL saya. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, yaitu pemilihan model problem based learning atau PBL yang dimana memiliki 5 langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang sangat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa termotivasi untuk belajar dan mengorientasi masalah pada pembelajaran. PBL memiliki 5 sintak atau 5 langkah. Yang pertama yaitu pengorganisasian peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan informasi dalam pemecahan masalah yang biasa peserta didik gunakan ialah cara berdiskusi. Sintak ketiga, mempresentasikan hasil temuan atau informasi serta pemecahan masalah yang didapat peserta didik serta ditanggapi oleh kelompok lain. Serta sintak kelima yaitu merefleksi kembali keseluruhan materi yang sudah dipresentasikan. Yang kedua, penggunaan LCD proyektor saat pembelajaran dapat menarik perhatian dan minat peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang sangat menyukai pembelajaran berbasis audio visual. Hasil yang efektif, peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar siswa meningkat semula hanya 50% menjadi 81%. Jadi menggunakan model problem based learning dapat mengaktifkan siswa yang tadinya hanya 50% dapat meningkat menjadi 81% karena siswa mampu atau aktif di dalam proses pembelajaran tersebut dengan penggunaan model problem based learning. Untuk respon kepada kepala sekolah sendiri yaitu sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, respon rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran seperti yang telah. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru dalam pengelolaan kelas, media pembelajaran, modul pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah sudah seharusnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan media pembelajaran untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan peserta didik lebih aktif sesuai dengan yang diharapkan sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang diinginkan. Poin terpenting ialah pahami karakteristik peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sehingga kita bisa mengetahui pembelajaran model apa yang tepat kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Dan juga sebagai seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan guru yang lainnya agar dapat tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Sekian presentasi perspektif saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Komaria, teman sejawat dari Ibu Nani Nurfiah.
Di sini saya akan memberikan testimoni video pembelajaran dari Ibu Nani Nurfiah. Videonya sudah sangat menarik. Pembelajarannya menggunakan pembelajaran PBL dengan dipadukan dengan teknologi, dan anak-anak itu diajak berdiskusi dan bernyanyi sehingga anak-anak bisa aktif belajarnya. Untuk kedepannya, untuk Ibu Nani mudah-mudahan lebih kreativitasnya lebih ditingkatkan lagi dan bisa menjadikan contoh untuk guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marcel selaku kepala sekolah SDN 021 Babulu akan memberikan testimoni kepada Ibu Nani Nurfiah SPD menanggapi terkait model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nani. Menurut saya sudah menjadi salah satu solusi untuk pembelajaran yang lebih mengaktifkan pada siswa. Selanjutnya, untuk kami di sekolah, kami juga akan berusaha untuk lebih mengembangkan diri dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif agar tujuan pendidikan yang kita harapkan dapat tercapai dengan maksimal. Saja. Terima kasih. Selamat siang. Sebelum memulai pelajaran, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ibu tunjuk juga, pimpin berdoa ya. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo kita berdiri semua. Ini kita kalian nanti dekat untuk apa? Jadi pikir ya. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke. Gabung PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Semangat dari sini ya. Harus semangat lagi ya, karena pembelajaran kita hari ini akan membuat kalian menjadi bersemangat. Ya, masalah ya? Masalah ya? Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak? Tokoh itu apa sih? Lagu yang ada di dalam. Tokoh itu terbagi ada berapa? Apa saja? Itu protagonis dan apa? Nah, tujuan kita dalam pembelajarannya itu yaitu kalian mampu mengidentifikasi pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah
terus kalian berjalan dengan benar. Ya. Nah, sini itu ada permasalahan. Ada yang mau baca? Saya Bu. Oh, udah silakan. Permasalahan, Andi sangat menyukai hari Minggu karena pada hari itu adalah libur sekolah yang artinya dia bebas untuk menonton televisi mulai pagi. Teks cerita permasalahan ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang membuat ibu terkejut melihat Andi? Karena Andi menyalakan lampu pada siang hari. Karena Andi menyalakan lampu pada siang hari. Nah, betul. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap Andi? Mematikan lampu pada siang hari. Nah, mematikan lampu ketika Siang hari. yang ketiga, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Andi dan Dewi. Ibu dan Andi. jadi sikap yang tidak baik itu siapa? Ibu atau Andi? Andi. Siapa? Karena Andi tidak mematikan lampu ketika siang hari. Mematikan lampu di siang Hari. berarti Andi tidak menghemat Listrik. tidak menghemat listrik. Tepuk semangat. Ya, nah, ibu akan membagikan LKPD yang membuat kita peserta didik di mana LKPD ini ada beberapa tugas di mana kalian menyebutkan bagaimana cara menghemat energi. Nah, ibu akan membagikan LKPD dan kalian jawab LKPD. Di sini juga ada LKPD terkait watak dan tokoh di dalam teks cerita. Ya. Kerjakan secara berdiskusi ya. Apa? Nama kelompoknya di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, nanti ketika bahan sudah maju, jangan ada yang mengerjakan lagi. Ayo, langsung main selesai. Ini kelompok 3, selesai? Kelompok 5? Kelompok 5. Halo. Kelompok 4 ya? 2 menit lagi, ayo yang belum selesaikan. Nanti ketika teman-temannya presentasi, jangan sampai kerjakan lagi, semua perhatikan ke depan. Sudah siap semua ya? Kalau sudah siap semua, kita presentasi ke depan ya. Oke. Kelompok pertama, kelompok siapa ya? Kelompok 1.
sudah setengah